Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa-siswi kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang terdahulu, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Maksud dari perkembangbiakan vegetatif buatan adalah adanya campur tangan dari manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan cara yang pertama, mencangkok. Mencangkok merupakan salah satu cara paling mudah untuk memperbanyak tanaman. Tujuan dari mencangkok adalah untuk mendapatkan keturunan yang lebih bermutu dari suatu tanaman. Keuntungan dari mencangkok adalah dapat memperoleh tanaman yang berbuah lebih cepat dengan mutu produksi sama dengan induknya. Sedangkan kekurangan dari mencangkok adalah tanaman hasil cangkokan mudah roboh karena hanya memiliki akar serabut saja. Contoh tanaman yang dapat dicangkok misalnya rambutan, mangga, dan jambu air. Berikut langkah-langkah dalam mencangkok. Yang pertama, tandai bagian yang akan dicangkok. Yang kedua, buat sayatan melingkar sepanjang 3 hingga 5 cm di bagian bawah kuncup daun. Yang ketiga, hilangkan kambium dan lendir dengan pisau. Kemudian keringkan selama 2 hingga 5 hari. Yang keempat, tutup bekas sayatan dengan campuran tanah dan pupuk. Yang kelima, bungkus bekas sayatan dengan plastik berlubang atau sabut kelapa. Selama ditutup, sirami secara teratur bagian yang dibungkus tadi hingga akarnya tumbuh cukup banyak. Yang keenam, buka pembungkusnya. Yang ketujuh, potong ranting pada bagian bawah pembungkusnya. Kedelapan, ranting yang sudah berakar dipindahkan dan ditanam di dalam pot tersendiri. Terakhir, tanaman hasil cangkokan dapat terus tumbuh sebagai tanaman baru. Yang kedua, stek. Stek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun. Tidak semua tumbuhan dapat di-stek. Contoh tumbuhan yang dapat di-stek adalah singkong dan mawar. Singkong dapat di-stek bagian batangnya, sedangkan mawar dapat di-stek bagian tangkainya. Cara men-stek, misalnya stek batang, adalah dengan memotong bagian batang secara meruncing, kemudian menancapkannya ke dalam tanah. Selang beberapa hari kemudian, potongan tersebut mampu menumbuhkan akar dan tunas baru. Yang ketiga adalah merunduk. Merunduk adalah salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan bercabang panjang dengan cara merundukkannya ke tanah, kemudian menimbunnya di dalam tanah agar batang tanaman yang merunduk dapat berkembang biak. Dari ruas-ruas batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman yang baru. Syarat merunduk dilakukan pada tanaman yang berbatang lentur, panjang, tidak mudah patah, serta cabang batangnya tumbuh di dekat tanah. Perkembangbiakan tanaman dengan cara ini misalnya pada tanaman arbai, stroberi, dan anggur. Ada 3 cara dalam melakukan merunduk. 1.
Pilih terlebih dahulu bagian batang yang cukup tua dan lentur. Kerat sedikit bagian batang tersebut. Yang kedua, rundukkan dan benamkan bagian batang yang telah dikerat tersebut ke dalam tanah. Siram dengan teratur. Yang ketiga, setelah tumbuh akar, pisahkan batang tersebut untuk ditanam sebagai tanaman baru. Adapun cara merunduk, yang pertama, pilih terlebih dahulu bagian batang yang cukup tua dan lentur. Kerat sedikit bagian batang tersebut. Yang kedua, rundukkan dan benamkan bagian batang yang telah dikerat tersebut ke dalam tanah. Siram dengan teratur. Dan yang terakhir, setelah tumbuh akar, pisahkan batang tersebut untuk ditanam sebagai tanaman baru. Yang keempat adalah menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman jenis yang akan dijadikan induk. Tumbuhan yang akan ditempel harus strukturnya kuat. Okulasi bertujuan menggabungkan dua tumbuhan berbeda sifat sehingga dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda. Contohnya, okulasi pada bunga mawar akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Pada buah mangga, batang bawah memiliki perakaran yang kuat dan dalam serta tahan terhadap penyakit akar. Batang atas berbuah banyak dan besar serta rasanya manis. Dengan okulasi batang atas ke batang bawah, maka akan didapatkan pohon mangga yang perakarannya kuat dan tahan terhadap penyakit sekaligus berbuah lebat dan manis. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan okulasi. Yang pertama, ambil mata tunas pada tanaman 1. Yang kedua, pada tanaman 2, sayat kulit batang hingga membentuk seperti juluran lidah. Potong setengah kulit yang menjulur. Yang ketiga, tempelkan mata tunas ke batang tanaman 2 yang kulitnya telah disayat dan dibuka sebagian. Dan yang terakhir, tutup kelebihan kulit batang dengan tali plastik. Ikat dengan kencang sambungan mata tunas dan batang. Jika berhasil, mata tunas akan berwarna hijau, tumbuh, dan menyatu dengan batang utama. Cara yang kelima atau yang terakhir adalah menyambung atau mengenten. Mengenten atau menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Pucuk diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan manis, bunga yang indah, atau daun yang menarik. Sedangkan batang bawah diambil dari tanaman berbatang kuat. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, mangga, dan durian. Teknik menyambung ini bertujuan untuk memperoleh tumbuhan yang memiliki akar kuat, batang yang kokoh, serta rasa buah yang enak. Cara menyambung atau mengenten ada 5. 1. Belah bagian tengah batang bawah. Yang kedua, potong pucuk atas membentuk biji. Yang ketiga, pucuk atas disambungkan dengan batang bawah. Yang keempat, ikat dengan tali plastik seerat mungkin sehingga sambungan kokoh. Yang terakhir, diamkan hingga kedua bagian menyatu. Sirami dan beri pupuk secukupnya. Dari kelima cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang telah dijelaskan di atas, dapat kita ambil kesimpulan, yaitu cangkok, stek, dan merunduk menghasilkan tumbuhan baru, sedangkan okulasi dan menyambung menghasilkan tumbuhan dengan sifat baru. Misalnya, okulasi tanaman jeruk berakar kuat, tetapi rasa buahnya asam
dengan jeruk berakar lemah tetapi buahnya manis. Hasil okulasinya adalah tanaman jeruk berbuah manis dan berakar kuat.